Assalamualaikum semua. Halo, nama saya Nuke. Selamat datang di channel ini. Mungkin teman-teman di sini yang baru nemuin channel ini agak bingung kan ya. Ini channel apa atau ini tuh channel tentang apa sih? Jadi sedikit pengenalan dulu, channel ini baru ya teman-teman. Saya di sini ingin mencoba bercerita tentang hal-hal mistis yang pernah terjadi berdasarkan pengalaman pribadi saya atau pengalaman mistis dari orang lain. Dan mungkin juga kedepannya bisa jadi wadah ya untuk teman-teman di sini yang ingin bercerita tentang pengalaman mistis atau pengalaman horor yang teman-teman punya. Oke, untuk cerita pertama atau cerita mistis pertama mungkin saya akan beri judul Sesosok Hantu Anak Kecil dan Hantu Wanita Berambut Panjang di Sebuah Warnet. Ini cerita pengalaman kakakku di tahun 2010. Di mana kakakku ini masih dalam masa pendidikan. Oh ya, aku punya 3 kakak laki-laki. Sedikit cerita, aku punya kakak kembar yang dua-duanya sedang duduk di kelas 3 SMA kala itu. Kalau tidak salah, kakakku yang kembar ini sedang dalam masa ujian atau UN ya pada saat itu. Dan kakakku yang satunya lagi sedang berkuliah di semester akhir. Dari sepengetahuan aku, karena waktu itu di tahun 2010, aku masih kecil dan ingat-ingat lupa ya, tapi seingatku ketiga kakakku ini sering pindah-pindah tempat kos. Entah karena tidak nyaman atau jauh dari sekolah dan kampus. Untuk terakhir kalinya kakak-kakakku ini pindah lagi tempat kos. Tapi bukan ngekos lagi, melainkan pindah ke sebuah kantor yang dijadikan tempat tinggal untuk sementara. Di mana kantor ini adalah kantor bekas sebuah ekspedisi jasa milik ayahku sebelumnya yang tidak beroperasi lagi sebagai kantor. Kantor ini berada di daerah Cimahi Selatan, di mana kalau secara gambarannya atau letaknya itu, kantor ini berada di sebelah kuburan besar, kuburan non-Islam lebih tepatnya. Jadi dari sepanjang jalan kalau misalkan kalian lewatin jalan ini, ya kuburan, dan ini bisa terlihat dengan jelas karena memang kapling kuburan ini panjang dan luas gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini yang orang Cimahi Selatan pasti tahulah ya di mana tempatnya. Nah, ayahku itu nyuruh kakakku untuk tinggal atau nempatin kantor ini. Katanya untuk menghemat biaya juga daripada harus ngekos gitu di luar. Sedikit gambaran juga bangunan dari kantor ini, modelnya itu kayak bangunan jadul gitu ya. Yang jendela depannya itu gede-gede, jadi jendelanya tinggi sepintu gitu, khas desain-desain rumah zaman dulu. Jadi kalau tampak depan terlihat di sebelah kiri 1 pintu dan 2 jendela besar itu tadi. Gambaran lain juga dari bangunan kantor ini sebenarnya sedang dalam proses renovasi, terutama di bagian halaman belakang. Nah, jadi dalam bangunan ini terdapat ruangan depan yang cukup luas dengan 1 kamar, dan di belakang kamar ini ada ruangan kecil yang dijadikan sebagai dapur dan gudang gitu. Di depan kamar dan gudang ini ada lorong yang mengarah ke halaman belakang. Jadi kalau misalkan masuk dari pintu depan langsung terlihat lorong yang ada di sebelah kiri. Ayahku memang sedang merenovasi bangunan ini. Katanya mau dijadiin 2 lantai dan memang sedang dalam proses pembangunan juga. Jadi kalau misalkan keluar dari pintu belakang bisa kelihatan sebelah kanan ada rangka besi yang akan dijadikan tangga untuk akses ke lantai 2 ya nantinya. Yang besi-besinya itu masih menjuntai gitu ke bawah. Nah, di halaman belakang ini di bagian kiri gambarannya memang masih ada 3 ruangan. 2 ruangan yang sedang dirombak dan 1 ruangan lagi yaitu kamar mandi yang berada di ujung 2 ruangan tadi. Jadi di pojok banget tuh si kamar mandinya. Jadi kalau misalkan ketiga kakakku ini mau ke kamar mandi, ya mereka harus keluar dulu melewati 2 ruangan yang sudah dirombak tadi. Di halaman belakang ini memang di benteng tinggi ya, dan di belakang benteng atau dinding tinggi ini adalah kuburan, langsung kuburan gitu, kapling kuburan. Jadi kalau misalkan kita bawa tangga atau naik ke tangga yang belum jadi itu, ya pemandangannya langsung terlihat jelas gitu kapling kuburan. Singkat cerita, kakakku yang sedang berkuliah ini alhamdulillah mendapatkan rezeki dan meminta izin ke ayah agar kantor ini dijadikan tempat usaha. Kakakku ini memilih untuk membuka usaha warnet kala itu karena pada saat itu usaha warnet memang sedang rame-ramenya.
Kakakku mendesain ruangan depan menjadi 2 bagian, buat bilik-bilik warnet berjumlah 8 bilik dengan tema lesehan gitu. Kemudian untuk komputer server di bagian depan. Hampir sebulan ketiga kakakku ini nyiapin semuanya, sampai warnetnya alhamdulillah resmi dibuka. Oh iya, suasana di ruangan-ruangan dari bangunan kantor ini tuh dingin gitu dan berbau lumut lembab gitu. Mungkin karena kantornya sudah lama tidak beroperasi dan jarang dipakai juga. Dalam menjalankan usaha ini, kakakku ini bergantian gitu kan untuk jagain warnet karena memang pada saat itu ada paket begadang gitu yang malam gitu. Ini kejadian mistis pertama setelah kantor ini dijadikan sebuah warnet. Kakakku yang sedang kuliah ini sedang jaga malam sambil ngerjain skripsinya gitu. Memang ada 2 orang pelanggan waktu itu. Hampir jam 1 malam, 2 pelanggan ini pulang. Setelah 2 pelanggan ini pergi, beberapa menit kemudian tiba-tiba ada suara duk 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 di salah satu bilik komputernya. Kakakku ini mikir, oh mungkin masih ada pelanggan. Sampai suara duk 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 itu terus terjadi dan berubah menjadi seperti suara langkah kaki. Kayak langkah kaki anak kecil gitu. Kakakku mikir, kok ada yang jalan-jalan? Kakakku ini tidak menggubris dan hanya melanjutkan tugas skripsinya aja gitu, terus ngetik gitu. Tiba-tiba suara yang tadi jalan-jalan itu berubah menjadi suara seperti lari-larian dan persis suara lari anak kecil. Kakakku di situ mulai parno ya, mulai agak takut. Sampai yang lari-lari tadi itu berubah jadi suara lari-lari sambil lompat-lompat gitu. Diikuti suara samar-samar seperti tawa anak kecil perempuan gitu. Karena kakakku ini mulai takut, dia tiba-tiba menggembrak sekat atau dinding penghalang dan berkata, "Aduh, jangan ganggu dong." Kemudian suara itu berhenti. Dari kejadian itu, seketika kakakku mencoba tenang sambil mematikan semua komputer di tiap biliknya. Dan setelahnya mencoba untuk tidur, karena memang kakakku yang lain sudah tertidur duluan. 3 hari setelah kejadian tersebut, kakakku ini baru menceritakan kejadian aneh itu kepada kakakku yang lainnya. Dan sontak mereka juga mulai sedikit ada rasa parno gitu, takut. Masuk ke kejadian kedua, masih di tempat yang sama. Kakakku ini kedatangan temannya atau teman kuliahnya lah ya. Sebut saja namanya A Ujang. Sedikit cerita, A Ujang ini emang orangnya itu rada nyentrik gitu ya, riuh gitu kalau datang. Dan agak sedikit perfeksionis lah. Dikit-dikit harus bersih, terutama kalau misalkan dia gerah, sudah pasti dia harus mandi. A Ujang ini datang di jam 2 siang kala itu, yang tentunya udah ngeluh dengan kata panas banget di luar, gerah gitu. Nah kala itu A Ujang ini memang gak langsung mandi karena dia mau browsing-browsing gitu di salah satu bilik warnet. Sekitar sore jam 5-an gitu, A Ujang ini sudah mulai mengeluh dengan rasa gerahnya gitu dan dia minta izin buat ikut mandi. Yang tentu saja di kamar mandi yang berada di halaman belakang yang di pojokan itu. A Ujang ini lepas baju sambil memegang shampoo dan membawa handuk. Tepat 5:30 dia berjalan ke lorong dan menuju ke kamar mandi. Ketika A Ujang ini membuka pintu ke halaman belakang, dia tiba-tiba melihat sosok anak kecil di pojokan dengan membawa sepeda berwarna pink. Sosok anak kecil ini rambutnya panjang dan jelas itu adalah anak kecil perempuan. A Ujang ini bingung, kok ada anak kecil di halaman belakang? Kemudian A Ujang ini teriak ke kakakku. Bre, ini anak siapa? Musik kala itu terlalu kencang sehingga kakakku ini gak terlalu mendengar teriakan atau panggilan si A Ujang ini. A Ujang ini maju buat mastiin dan ingin tahu anak siapa sih ini gitu. Dan sedang apa dia ada di sini. Ketika A Ujang ini maju beberapa langkah dari pintu untuk memastikan anak tersebut, ujung mata A Ujang ini menangkap satu sosok lagi yang sedang berdiri di pojok yang berlawanan dari posisi sosok anak tadi. Jadi posisinya ada di pojok kanan dari A Ujang ini. Sosoknya berdiri di tepat berada di bawah besi-besi tangga yang menjuntai itu. Sosoknya adalah sosok wanita memakai baju putih, rambutnya terurai sampai ke bawah tanah. Sontak A Ujang ini teriak dengan keras dan bilang, Bre, ada ibu-ibu. Sambil dia berlari ke arah operator warnet yang sedang dijaga oleh kakakku. Dengan muka yang pucat,
Dia bercerita bahwa ada sosok ibu-ibu dengan anak kecil perempuan. Kakakku merasa aneh dan bilang, "Ibu-ibu apa? Mana ada ibu-ibu sama anak kecil di sini?" Ujang ini langsung narik kakakku yang sedang duduk untuk melihat ke halaman belakang. Dan sosok yang Ujang lihat ini ternyata sudah tidak ada. Kakakku langsung bilang, halu lu bre. Tujuannya ya untuk mengalihkan pembicaraan karena memang kakakku juga ini agak takut ya. Itu kejadian kedua dari teman kakakku yaitu Ujang. Dan kejadian yang ketiga ini adalah pengalaman teman kakakku yang kembar yang juga sedang berkunjung ke warnet. Kala itu kakak keduaku memang mau mengadakan liliwetan. Kalau misalkan teman-teman di sini belum tahu apa itu liliwetan, itu adalah proses masak-masak bareng dan makan-makan bareng, dan biasanya makannya itu di daun pisang gitu. Kayak semacam tradisi di Sunda lah kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini yang orang Sunda pasti paham dan tahu lah ya. Nah, teman kakakku ini datang bertiga ke warnet. Pas datang pertama kali memang mereka bilang bahwa warnet ini suasananya itu lembab dan dingin gitu. Oh iya, kala itu mereka datangnya sore hari dan proses liliwetan ini berjalan sesudah mereka melakukan sholat maghrib. Setelah masak, makan, dan mereka semua kenyang, kakakku ini mengobrol biasalah kesana kemari dengan teman-temannya. Di sela-sela obrolan ini, salah satu teman kakakku, sebut saja Dias, tiba-tiba ingin buang air besar. Entah mungkin karena dia sakit perut gara-gara sambal yang mereka masak atau entahlah. Oh iya, teman kakakku ini atau si Dias ini orangnya agak sensitif ke hal-hal mistis ya. Dias ini bilang, "Saya sakit perut pengen BAB, kamar mandinya di mana ya?" katanya. Ya sontak kakakku ini nunjukin kamar mandi yang berada di halaman belakang yang di pojokan itu. Pas kakakku ini buka pintu halaman belakang, tiba-tiba Dias ini ngomong, "Aduh, kok gitu ya?" Ya kakakku ini menjawab, "Kenapa?" Terus Dias bilang, "Enggak kok, gak apa-apa. Mana kamar mandinya di sebelah mana?" Kakakku pun jawab, "Itu tuh yang di pojok yang lampunya warna kuning." Dias ini berjalan ke halaman belakang dan kemudian masuk ke kamar mandi. Oh iya, kondisi bangunan kamar mandi ini masih dalam proses rombak untuk perbaikan juga. WC-nya ini menghadap ke arah tembok yang masih setengah jadi. Baru sepundak orang dewasa tinggi temboknya itu. Jadi tembok sekat ke ruangan sebelah belum tertutup sampai langit-langit. Kalau misalkan berdiri, bisa kelihatan tuh ruangan sebelah yang memang sama masih dalam proses rombak. Nah, di sebelah WC ini barulah ada bak air. Pada saat Dias lagi BAB ini, dari tembok depan yang setengah jadi itu tiba-tiba turun benda warna hitam yang menjuntai ke bawah. Posisi mata Dias ini lagi ngeliat saluran air yang di lantai kan. Jadi si benda hitam ini bergerak dan turun ke bawah. Dias ini mikir, loh kok ada sapu ijuk? Ketika Dias perhatikan kok makin lama makin turun sampai menyentuh lantai. Dias ini mencoba untuk perlahan melihat ke atas tembok. Pelan-pelan dia melihat, ternyata ada kain putih di sana. Mungkin aku bisa simpulkan bahwa sosok yang Dias lihat ini adalah sosok yang sama dengan sosok yang dilihat oleh Ujang. Karena ciri-ciri dari sosok ini sangat persis. Sosok ini tuh kayak lagi duduk di atas dinding, posisinya duduk nunduk gitu. Posisi kepalanya itu ke bawah sampai rambutnya menjuntai menyentuh lantai kamar mandi. Sontak Dias ini kaget, tapi kagetnya masih bisa dia kontrol karena memang dia sering melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi hal yang biasa bagi Dias. Dia cuma mengucap istighfar dan bilang, "Aduh tuh nggak ganggu keur nyeri beteng ya." Kalau dalam bahasa Indonesianya ya, "Aduh jangan ganggu, lagi sakit perut nih," katanya. Sambil ambil air dengan gayung, Dias ini dengan buru-buru membereskan proses BAB-nya. Nah di momen ini sebenarnya sosok itu sudah hilang. Kemudian Dias bergegas keluar dari kamar mandi dan kembali ke ruang depan menemui kakak-kakakku dan teman-temannya yang lain. Seminggu kemudian dia baru menceritakan kejadian ini kepada kakakku. Sontak kakakku juga ikut kaget dan mengurutkan kejadian-kejadian sebelumnya juga. Dari mulai kakak pertamaku yang mendapatkan suara-suara anak kecil tertawa dan berlari, hingga Ujang melihat sosok anak kecil perempuan dengan sepedanya dan sosok wanita yang berdiri. Kemudian kejadian yang dialami oleh Dias
Mungkin yang kami yakini kedua sosok itu memang saling berhubungan ya. Dan mungkin juga mereka terganggu dengan keberadaan kita. Ya karena memang hal-hal seperti itu ada dan saling bergesekan dengan alam kita. Ditambah memang warnet ini adalah sebuah kantor yang cukup lama tidak dipakai dan tidak beroperasi. Ditambah ya lokasi warnet ini sendiri dikelilingi oleh kapling kuburan. Setelah ketiga kejadian itu, kedua sosok ini memang tidak muncul lagi. Tapi suara-suara langkah kaki dan suara-suara lari anak kecil itu masih sering terdengar, dan suara-suara lainnya seperti benda jatuh atau seperti ketukan itu masih terjadi gitu. Cuman kakak-kakakku ini sudah tidak mempedulikan hal itu karena memang tidak membahayakan dan jadi sudah dianggap hal yang biasa. Oke, mungkin ini adalah cerita pertama dari konten aku. Mungkin kedepannya akan lebih menceritakan hal-hal mistis lainnya. Kebetulan aku juga mempunyai pengalaman mistis pribadi yang aku alami sendiri di rumah. Dan saudara-saudaraku alami di rumah. Mungkin nanti akan aku ceritakan di next video ya. So, sekian dan terima kasih. Saya Nuke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.